warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fadel atas pembacaan Al-Quran yang sangat merdu. Jadi untuk Bapak Ustadz dan teman-teman Indonesia, Mas Fadel ini adalah mahasiswa S2 di München, dan beliau insya Allah juga akan menjadi calon Ustadz. Ini Pak Ustadz. Beliau sangat rajin sekali untuk pendalaman agamanya. Semoga bisa menjadi Ustadz yang hebat nantinya seperti Pak Ustadz sekarang. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Lalu lanjut sebelum saya berikan waktunya untuk kepada Pak Ustadz. Jadi untuk hari ini acara Cafe München ini lebih tentang keuangan ya. Jadi sesuai dengan judulnya yaitu mengenal investasi. Jadi nanti insya Allah akan diberikan definisinya apa, lalu isinya dan hukum-hukumnya dalam Islam. Jadi tujuan dari acara ini adalah jadi banyak banget anak muda sebenarnya yang harusnya menurut saya dan menurut banyak orang adalah waktu yang tepat untuk memulai investasi begitu. Cuman kendalanya adalah terkadang kita masih belum paham batas-batas halal dan yang haramnya itu seperti apa gitu. Makanya dari itu acara inilah dibuat. Lalu untuk mempersingkat waktu saja, saya berikan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz untuk memberikan materi. Mohon izin untuk bisa share screen. Ya, silakan Pak Ustadz. Sudah Ustadz sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Ayolah ikhwah, barakallahu fiikum wa athabakumullah. Satu kebahagiaan untuk bisa berjumpa dengan antum
Antum yang non jauh di sana di Jerman, kami di Jember ya. Masya Allah, ini adalah satu kemudahan dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala di mana jarak yang begitu jauh tidak menghalangi kita untuk bisa berada dalam satu forum, yaitu majelis ilmu. Inilah keberkahan dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Tidak luput salawat serta salam untuk kita senantiasa aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan, perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW di dalam jannahnya, dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian kaum muslimin dimanapun antum berada, berbicara tentang investasi, maka saya yakin banyak dari kita berpikir bahwa yang namanya investasi itu tidak luput dari masalah uang. Ya, bahkan tadi pembawa acara pun mengatakan demikian bahwa memang investasi itu berputar tentang uang. Betulkah investasi itu hanya seputar uang dan tunai? Ketika kita merujuk kepada buku-buku ekonomi ataupun buku-buku fikih dalam Islam, kita akan dapatkan bahwa investasi atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istithmar, mengelola harta, itu sejatinya memiliki arti, pemahaman, dan aplikasi yang luas, bukan hanya sebatas uang. Ya, bukan hanya sebatas uang. Kenapa demikian? Karena dalam filosofi Islam, uang itu sebetulnya adalah sebatas alat. Ya, sebatas alat untuk terjadinya pertukaran barang dan jasa, alat untuk mempermudah terjadinya praktek-praktek ekonomi, baik jual beli, sewa menyewa atau yang lainnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang investasi dalam Islam, mindset pola pikir bahwa investasi itu hanya sebatas uang ini adalah hal pertama yang harus kita rubah. Karena ternyata investasi dalam Islam dan juga praktek di masyarakat saat ini, investasi itu sangat luas, bukan sebatas urusan uang. Walaupun tidak dipungkiri bahwa mayoritas investasi berupa uang, tetapi tidak bisa dipungkiri pula bahwa betapa banyak orang yang berinvestasi bukan dengan uangnya, tetapi dengan asetnya. Ya, dengan asetnya. Ada lagi nanti kita akan sampaikan bahwa investasi itu adalah juga bahkan mencakup dengan skill yang Allah berikan kepada kita, baik soft skill ataupun hard skill. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ke dunia dengan membekali masing-masing manusia yang tercipta di dunia ini dengan apa? Dengan kemampuan untuk bisa survive, bertahan diri. Karena manusia bukanlah benda mati. Manusia butuh terhadap makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya, sandang, pangan, papan, serta kepentingan yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan segalanya. Dunia Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga bisa kita kelola, bisa kita huni, kita optimalkan. Demikian pula Allah ciptakan kita dengan segala kemampuan, dengan skill yang Allah berikan kepada kita. Sejak lahir ada kemampuan untuk melihat, ada kemampuan mendengar, kemampuan berpikir, kemampuan beraktivitas dengan tangan, kaki, dan yang lain sebagainya. Dan itu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk bisa survive, bertahan hidup di dunia ini. Karena Allah telah jamin rezeki kita, tetapi Allah tidak titipkan kepada kita miliaran rupiah, triliunan rupiah, ataupun kiloan gram emas. Tidak. Allah ciptakan kita dengan skill, tidak diberi harta langsung. Allah tidak, ketika kita lahir ke dunia, kita tidak dilahirkan dengan membawa satu gudang emas, tidak. Tetapi kita diberi bekal berupa segala potensi yang ada dalam diri kita. Kemampuan berbicara itu adalah modal dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa survive. Kemampuan berpikir itu adalah modal. Karena sangat sempit, ya saya katakan sangat sempit kalau kita memahami investasi, modal itu hanya sebatas uang.
Seharusnya kita berbalik, bahwa modal utama yang itu merupakan karunia Allah SWT yang ada pada semua orang adalah apa yang ada pada diri kita, melekat dengan diri kita, tidak terpisah. Seiring dengan kita masih hidup, maka Allah masih memberi bekal kita untuk bisa survive, bertahan hidup di dunia ini. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan satu jaminan, inna ruhal kudus nafatha fi ra'i. Sejatinya malaikat Jibril, atau yang juga dikenal dengan Ruhul Kudus, membisikkan ke dalam jiwaku, anna halan tamuta nafsun, bahwa setiap jiwa tidak mungkin mati, tidak mungkin menghembuskan nafas terakhirnya sampai dia betul-betul mengenyam seluruh jatah rezekinya, mendapatkan seluruh jatah rezeki. Sehingga kita harus optimis bahwa ketika kita tercipta, berarti di setiap detik, setiap waktu kita, setiap tempat kita berada, pasti Allah telah menyiapkan jatah rezeki kita di sana. Hanya saja kita yang mungkin tidak tahu. Hanya saja kita saja yang mungkin akhirnya pesimis. Tidak ada optimis, akhirnya kita lemah dan akhirnya mencampakkan, mengabaikan peluang-peluang rezeki yang telah Allah siapkan di setiap satuan waktu ataupun tempat yang kita pijak. Karena sebagai seorang muslim kita harus optimis bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, pasti Allah telah menyiapkan pintu-pintu rezeki sebagai jaminan bagi kita bahwa kita akan tetap bisa bertahan eksis hidup sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, yaitu ajal. Sehingga antum misalnya di Jerman, walaupun tanah tumpah darah antum di Indonesia, Allah sebelum antum terlahir ke dunia ini, telah Allah siapkan di Jerman jatah rezeki antum. Yang dengannya antum bisa survive. Bahkan bukan sekedar survive, tetapi dengannya antum bisa berkecukupan atau bahkan bisa memiliki kelebihan dari harta. Karena mari kita buka, mari kita songsong optimisme sebagai seorang muslim. Karena Allah menciptakan kita, bahkan sebelum kita tercipta, Allah telah siapkan jatah rezekinya. Ketika kita tercipta, Allah pun beri bekal kita modal utama yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau kita berpikir tentang modal itu harta, investasi itu adalah uang, maka uang bisa jadi dicuri. Uang bisa jadi ketinggalan. Apakah ketika kita ketinggalan uang, ketika uang kita dicuri orang, ditipu orang, berarti jatah rezeki kita yang itu merupakan jaminan hidup kita telah hilang? Tentu tidak. Tentu tidak. Karena selama hayat masih di kandung badan, berarti bersama kita masih ada pintu-pintu rezeki yang telah Allah siapkan. Tidak mungkin bisa diambil oleh orang. Allah menyatakan, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Allah tidaklah menciptakan, Allah tidaklah membukakan pintu rezeki, kemudian ada orang yang mampu menutupnya. Tidak mungkin itu. Allah setiap kali membuka pintu rezeki bagi siapapun, maka tidak mungkin bisa direbut oleh orang. Sebaliknya ketika Allah telah menutup pintu rezeki dari seseorang, tidak ada yang bisa membukanya kembali. Kalau antum sadar sebagai makhluk yang memiliki skill, memiliki kelebihan, berpikir, tangan, pengalaman, jaringan, network, dan lain sebagainya, maka seharusnya antum optimis. Semua itu adalah bekal yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk kita bisa survive, menjemput jatah rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laba-laba misalnya. Bisa jadi laba-laba itu tercipta di Indonesia, kemudian antum bawa pergi ke Jerman sana, ke Eropa atau kemanapun dari belahan dunia, kemudian antum lepas di sana. Percayalah bahwa laba-laba itu bisa bertahan hidup. Bisa mendapatkan rezekinya. Dia tidak akan mati kecuali memang sudah jatah waktunya habis. Ini hal pertama yang harus kita luruskan. Kedua, ketika kita berbicara tentang investasi, maka sebelum kita masuk ke investasi secara lebih mendetail, lebih mendalam, kita harus bisa memiliki basic pemahaman yang jelas tentang berbagai macam model akad yang ada dalam Islam. Para ulama
telah merinci, menjelaskan dengan detail ya, terperinci macam-macam akad. Dan juga menjelaskan di mana letak investasi itu berada. Secara global, ada 3 tinjauan utama transaksi atau akad yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Yang pertama, bila ditinjau dari tujuan, maka akad itu, kesepakatan antara 2 orang itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok akad komersial, jual beli, sewa menyewa, syarikat dagang, dan yang sejenis, yang memang itu kesepakatan-kesepakatan yang dicapai untuk mencari keuntungan. Masing-masing dari pihak yang terlibat itu memang dengan sadar menginginkan adanya keuntungan dan penghasilan. Ketika Anda berjual beli, Anda sadar penjual itu sedang mencari keuntungan. Penjual itu sedang mencari profit. Sebaliknya pun demikian, penjual sadar pembeli ingin mendapatkan harga yang murah, bisa jadi itu untuk dijual kembali sehingga bisa mendapatkan selisih harga. Dari harga jual, harga beli dengan harga jualnya. Yang kedua adalah akad sosial. Akad-akad yang tujuannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai sosial dalam diri manusia. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Sehingga aspek sosial harus ada dalam setiap aktivitasnya, harus tercermin. Sebagai makhluk sosial, kita semuanya bertanggung jawab dan dituntut secara syariat untuk bisa membuktikan bahwa kita sebagai makhluk sosial. Berbeda dengan hewan. Hewan bukan makhluk sosial, individual. Sehingga singa kalau sudah makan ya selesai. Dia tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Dia akan tidur, kenyang, lapar, mencari lagi mangsanya. Makan lagi. Dia tidak peduli dengan siapapun di sekitarnya. Manusia tidak. Manusia butuh kepada orang di sekitarnya, sehingga dia harus peduli dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga harus ada unsur tolong-menolong. Makanya dalam Islam ada akad-akad yang telah ditetapkan. Sekali lagi, akad-akad yang telah diklasifikasikan, ditetapkan oleh syariat, oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah akad sosial. Sehingga ini bukan suka-suka para ulama, tidak. Ini adalah rekayasa ahli fikih, bukan. Itu adalah ketetapan syariat. Akad utang piutang, seperti yang tadi di ayat yang dibacakan ya, bahwa ketika orang-orang musyrik dulu mempersepsikan bahwa hutang piutang yang berbunga itu sama halnya dengan investasi. Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan praktek jual beli untuk mencari keuntungan, yaitu bagian dari investasi, dan Allah haramkan riba. Jadi haramnya riba, adanya pertambahan nilai dalam akad utang piutang itu bukan rekayasa manusia, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Allah yang menghalalkan jual beli, Allah yang mengharamkan jual beli. Kalau ada yang berkata, kalau demikian manusia atau orang muslim tidak bebas dong. Tidak punya privasi dalam mengelola hartanya. Ya, kalau dikatakan tidak bebas, betul. Karena kita harus mengikuti aturan. Bahkan bukan sekedar aturan Allah, aturan manusia pun ternyata harus kita indahkan. Sehingga kita tidak perlu jengah, kita tidak perlu keki atau merasa terbelenggu. Toh ternyata walaupun itu harta kita, walaupun itu kendaraan kita, ketika kita gunakan, kita tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kita tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Itu untuk urusan manusia, itu aturan manusia. Anda punya kendaraan, Anda boleh melaju sesuka Anda. Tetapi ketika sampai lampu merah, Anda harus berhenti. Ketika Anda melanggar, Anda menerapkan prinsip suka-suka. Ini harta gue, ini kendaraan gue. Maka yang terjadi apa? Anda akan ditertibkan oleh orang lain, oleh aparat dan yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, dialah yang sejatinya memiliki ya segala yang ada di muka bumi ini. Anda hanya diberi izin, diberi pinjaman, diberi titipan Allah Subhanahu wa taala atas sebagian harta, sebagian kekayaan Allah. Sehingga Anda tentu lebih layak untuk bisa atau harus mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata harta yang Anda dapat itu ternyata bukan harta pemberian negara. Itu pun ternyata negara
memberi aturan kepada Anda sehingga Anda tidak bebas. Apalagi kalau ternyata dunia beserta isinya adalah milik Allah dan Allah yang memberinya kepada Anda. Maka sepatutnya kita harus sadar mengikatkan diri dengan aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena kalau tidak akan terjadi kekacauan sebagaimana ketika antum mengendarai kendaraan sesuka hati antum, akan terjadi kekacauan dan kerusakan. Di sisi lain, adanya aturan, adanya pembagian sosial dan komersial. Sosial itu adalah akad-akad yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan sosial adalah akad-akad yang bertujuan untuk tolong-menolong. Mengaplikasikan nilai-nilai sosial dalam diri manusia, itu tidak hanya berhenti dalam urusan dunia, selesai agar terjadi kerukunan, tidak terjadi kekacauan, bukan. Bahkan itu akan berkepanjangan di akhirat. Ketika Anda menghutangi orang, menolong orang tanpa embel-embel keuntungan, tanpa bunga, maka Allah akan memberi pahala bagi Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Man aqrada musliman dirhaman marratain." Siapa yang meminjami orang uang 1 dirham sebanyak 2 kali, diutangkan, dibayar, utangkan, dibayar kembali. Berarti dia telah mengutangkan 1 dirham 2 kali. Baik kepada orang yang sama atau kepada orang yang berbeda. Kata Nabi SAW, kana lahu ka ajri shadaqatihim, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan dia telah mensedekahkan uang 1 dirham. Dia telah mendapatkan pahala seakan-akan dia telah bersedekah dengan uang 1 dirham, padahal faktanya uangnya kembali utuh. 1 dirham kembali 1 dirham. Tetapi di sini kita berbicara lebih jauh, lebih mendalam. Perlu difahami bahwa yang namanya harta itu bukan hanya sebatas fisiknya, tetapi kegunaannya. Harta yang kegunaannya telah hilang, telah rusak karena tidak lagi bisa dimanfaatkan, hilang nilai kekayaannya. Tapi ketika harta itu masih memiliki kemanfaatan, maka harta itu masih memiliki nilai jual. Sehingga ketika Anda dengan sukarela memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut memanfaatkan harta Anda dalam satuan waktu tertentu, kemudian dia mengembalikannya, berarti Anda telah seakan-akan telah mensedekahkan separuh harta, karena harta Anda itu terdiri dari 2 unsur, fisik dan kegunaannya. Dan Anda ternyata telah merelakan kegunaannya untuk diambil, untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu 2 kali, maka seakan-akan Anda telah mensedekahkan setengah harta. Ketika itu terjadi 2 kali, maka seakan-akan Anda telah bersedekah dengan harta itu sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah akad jaminan seperti gadai dan yang sejenis. Maka ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan, kepastian hukum atau kepastian bahwa pihak yang berhutang akan mampu mengembalikan pinjamannya atau mengembalikan hutangnya, membayar hutangnya. Sehingga tujuannya bukan untuk diambil keuntungannya, bukan untuk digunakan, tetapi sebatas memberi jaminan, ketenangan, kepastian bahwa pihak kreditur yang menghutangi tidak perlu khawatir, karena ketika jatuh tempo, harta dari yang terhutang pasti bisa kembali seperti sedia kala. Kalau tidak kembali dalam bentuk uang, tunai atau yang lain, maka dia bisa memanfaatkan barang agunan tersebut untuk dijual, dan kemudian dari hasil penjualannya, dia bisa ambil hak sebesar hak yang terhutang tersebut. Ini ditinjau dari tujuannya. Nah, investasi itu terjadi pada akad model pertama, yaitu akad komersial. Tidak terjadi bahkan tidak boleh dilakukan pada akad kedua, sosial, seperti hutang piutang. Ketika ada pertambahan nilai, maka itu dalam Islam disebut riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, itulah yang namanya riba. Ya. Dan ini sumber kesalahan orang musyrikin dulu yang mengatakan bahwa innamal bai'u mithlu riba. Jadinya jual beli itu sama dengan riba, menghutangkan uang digunakan untuk usaha, mendatangkan keuntungan, kemudian dia berbagi keuntungan. Apa bedanya kalau saya berinvestasi,
saya belikan uang itu, dengan uang itu saya belikan barang, aset, kemudian saya jual, dan saya juga mendapatkan keuntungan. Itu persepsi mereka. Tapi Allah katakan bahwa tidak demikian. Yang membedakan adalah ketetapan syariat. Yang membedakan adalah perintah Allah. Allah telah klasifikasikan, kelompokkan, ada akad komersial, ada akad sosial, dan Allah telah tetapkan bahwa hutang piutang itu adalah akad sosial, sehingga tidak boleh ada keuntungan di sana. Kemudian kalau ditinjau dari sisi lain, akad dalam Islam, ada akad yang berdampak memindahkan kepemilikan harta, seperti jual beli, hutang piutang, itu sama-sama akad yang memindahkan kepemilikan. Ketika Anda menjual barang, maka barang akan menjadi milik pembeli, berpindah kepemilikan. Atau Anda menghutangkan sejumlah uang, maka uang itu sejak Anda hutangkan, kepemilikannya berpindah kepada pihak yang berhutang, debitur. Sehingga sejak saat itu debitur bebas menggunakannya, diambil manfaatnya, atau dia jual barangnya, kemudian diambil hasil penjualannya untuk dia manfaatkan hasil penjualannya, bebas sepenuhnya dia. Karena dia telah berkomitmen untuk mengembalikan barang yang serupa, baik itu uang ataupun barang. Karena hutang itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Ya. Ini akad yang memindahkan kepemilikan. Dan yang kedua adalah adanya akad-akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Seperti titipan, Anda menitipkan motor, kendaraan, atau barang berharga kepada saudara Anda, kawan Anda, maka barang yang dititipkan itu tidak berpindah kepemilikan. Karena apa? Tujuan menitipkan barang adalah hanya sekedar untuk dijaga, dirawat agar tidak rusak, tidak hilang. Salah satu bentuk akad yang tidak memindahkan kepemilikan adalah akad investasi berupa penyertaan modal, serikat dagang. Baik dalam konsep musyarakah, mudharabah atau bagi hasil, maka modal statusnya adalah milik pemodal. Sehingga kalau Anda store modal 100% dalam akad mudharabah bagi hasil, maka Anda berstatus sebagai pemilik unit usaha yang dibangun dengan modal tersebut. Sedangkan pelaku usaha, dia hanya diberi kepercayaan untuk mengelola, dan sebagai imbalannya dia akan mendapatkan profit sharing-nya, pembagian hasilnya. Ketika ada keuntungan, dia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut dalam persentase yang telah disepakati. Tetapi dia tidak memiliki unit usaha tersebut. Kenapa? Karena investasi tidak memindahkan kepemilikan harta. Karena itu kalau Anda membeli saham, berinvestasi dalam saham, maka Anda akan memiliki perusahaan tersebut dalam persentase yang terwakili oleh saham yang Anda miliki. Kalau nominal saham Anda sebesar 10%, maka sejak Anda membayar sejumlah uang sebagai nilai saham tersebut, maka sejak itu Anda secara sah, secara hukum syariat ataupun hukum positif, Anda telah dinyatakan memiliki 10% dari perusahaan yang Anda miliki sahamnya. Sehingga Anda nanti akan berhak mendapatkan dividen, Anda berhak untuk menjual kembali saham tersebut, dan juga Anda berhak mendapatkan capital gain. Capital gain ya, selisih harga jual, dan Anda juga berhak mendapatkan pertambahan nilai aset. Berhak mendapatkan pertambahan nilai aset kalau ternyata aset perusahaan tersebut bertambah dan nilainya juga bertambah. Maka Anda juga berhak mendapatkan atau menikmati pertambahan nilai aset perusahaan. Karena Anda sebagai pemilik, investor dalam hal ini sebagai pemilik. Sehingga kalau ada investasi, judulnya investasi, permodalan, namun ternyata Anda tidak berstatus sebagai pemilik, sehingga Anda hanya mendapatkan profit, tetapi Anda tidak memiliki saham di unit usaha yang dikembangkan atau dibiayai dengan modal Anda, maka ini namanya investasi bodong. Ini utang piutang yang diberi baju, diberi judul baru, diberi nama baru sebagai investasi. Itu adalah kamuflase. Sehingga ketika ada kerjasama mudharabah,
Anda hanya mendapatkan laporan keuangan hari ini untung sekian, nih untung Anda. Tetapi apa bentuk usahanya? Ada aset yang dimiliki, sekian persen nilai sahamnya, ada pertambahan nilai pasar, ya, atau yang dikatakan dengan nilai berdasarkan apresiasi pasar. Anda tidak mendapatkan itu semuanya karena ternyata perusahaan itu tetap 100% milik pengelola. Maka ini namanya kamuflase praktek riba. Sejatinya Anda menghutangkan sejumlah uang dengan pertambahan nilai atau bunga yang telah disepakati. Baik dalam angka yang flat, nilai yang baku, ataupun nilai yang fluktuatif. Karena investasi bukan sebatas keuntungan, tapi juga faktor kepemilikan dan tanggung jawab atas risiko. Ya. Kemudian kalau ditinjau dari karakternya, maka akad itu bisa terbagi menjadi 3 kelompok. Ada akad yang mengikat, artinya kalau sudah terjadi deal antara dua belah pihak, maka akad itu akan bersifat final dan tidak bisa direvisi, kecuali atas kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Seperti jual beli, kalau sudah deal jual beli ya harus serah terima barang dan juga pembayaran. Tidak bisa tiba-tiba Anda ingin secara sepihak membatalkan, suka-suka, tidak bisa. Tetapi ada akad-akad yang tidak mengikat. Walaupun sudah disepakati sekian bulan, tapi Anda boleh merevisi sesuka Anda. Misalnya, penitipan barang. Tiba-tiba di tengah waktu Anda sepakat menitipkan barang 1 bulan. Di tengah waktu baru 10 hari, Anda sudah kembali dari perjalanan, Anda katakan, saya ingin ambil motor yang saya titipkan. Maka boleh. Anda tidak dikatakan berkhianat. Sebagaimana pihak yang dititipi, kalau dia mengatakan, maaf saya sekarang harus safar, tidak bisa saya hindari, maka saya akan kembalikan titipan ini. Maka bila itu tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang menitipkan, maka dia boleh mengembalikannya. Walaupun sudah ada kesepakatan bahwa penitipan ini dalam tempo waktu sebulan. Ya, karena memang ini akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Tetapi ada akad-akad yang mengikat satu pihak saja, yaitu akad gadai. Kalau Anda berhutang, menggadaikan barang, maka dari sisi yang berhutang, debitur pihak yang berhutang, dia tidak bisa menarik gadainya sesuka hati. Tetapi dari pihak kreditur yang menghutangi, dia boleh mengembalikan barang gadai kapan saja dia mau. Dia mengatakan, sudah, hutang saya tidak perlu ada jaminan, saya kembalikan barang gadainya, boleh. Tetapi pihak yang berhutang tidak bisa sesuka hatinya membatalkan barang gadai. Nah, dari sini, para ulama mengatakan bahwa investasi, kerjasama bagi hasil, kerjasama serikat dagang, itu termasuk akad yang tidak mengikat. Alias, walaupun perusahaan masih running, perusahaan masih bagus, Anda boleh menjual saham Anda. Artinya ketika Anda menjual saham, berarti Anda keluar dari kerjasama. Itu legal secara hukum. Makanya dalam perdagangan saham, kalau Anda berinvestasi di saham, Anda bisa mendapatkan profit dari cara mendapatkan dividen dengan menunggu saat-saat bagi hasil, perusahaan membagi dividen kepada pemegang saham, atau dengan cara Anda berinvestasi pada saham dengan memanfaatkan apresiasi pasar. Capital gain ketika ada fluktuasi nilai harga saham, harga jual, harga beli. Anda beli dengan harga murah, dijual dengan harga mahal, boleh. Dan itu halal. Capital gain, apresiasi pasar, nilai yang berdasarkan apresiasi pasar, itu halal secara syariat. Dengan catatan, transaksinya betul-betul clear, halal. Yaitu ketika Anda membeli saham, terjadi serah terima saham, terjadi akuisisi saham, diserahkan sahamnya kepada Anda, kemudian Anda jual kepada orang lain. Tetapi jual beli saham dengan skema jual beli pagi jual sore, atau yang juga dikenal dengan short selling di sebagian transaksi short selling, ketika pembeliannya tanpa ada serah terima barang, bahkan yang menjualnya pun broker, dia tidak memiliki saham, dia hanya mengelola saham orang lain. Maka ini kamuflase dari praktek-praktek judi. Kenapa? Ada jual beli, tetapi tidak pernah ada serah terima fisik
barang yang merupakan objek jual belinya. Tetapi ada perputaran uang. Dalam Islam, ini perlu digarisbawahi dan selalu diingat, bahwa ekonomi itu, basis ekonomi itu ada dua, barang dan jasa. Sedangkan uang itu adalah alat bantu. Sehingga kalau kita berbicara tentang ekonomi, keuntungan, investasi, maka yang namanya investasi dan keuntungan itu hanya bisa didapat dari praktek memutar barang dan jasa. Kalau yang diputar itu adalah uang berputar dan kemudian menghasilkan keuntungan, maka sudah bisa dipastikan itu satu dari dua, judi atau riba. Bagaikan uang itu dalam Islam bagaikan bensin dan oli. Kalau Anda ingin bepergian, maka Anda harus mengendarai kendaraan. Agar kendaraan bisa melaju dengan cepat, Anda butuh oli, pelumas. Lancar kendaraan Anda. Anda butuh bensin agar kendaraan Anda bisa melaju. Bukan didorong, bukan digelundungkan ke tempat yang rendah. Tidak. Maka laju kendaraan Anda akan bagus. Tetapi ketika Anda mencukupkan diri untuk bisa bepergian dengan memiliki oli dan bensin, yang terjadi apa? Kebakaran atau Anda berlumuran oli. Bukan sampai ke tempat tujuan, tapi Anda justru malah kepleset dan jatuh. Sehingga kalau namanya kendaraan, itu wujudnya bukan oli dan bensin, tetapi ada sebuah mesin. Itulah yang namanya kendaraan. Demikian pula ekonomi. Ekonomi itu bukan uang, tetapi ekonomi itu barang atau jasa. Sehingga dalam istilah ekonomi konvensional dikenal namanya hot money. Yaitu uang yang berputar dengan cepat, sedangkan barang dan produksi dan jasa lambat. Tidak secepat perputaran uang. Maka perputaran uang yang begitu cepat ini menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi. Ya, krisis ekonomi di negara kita 97-98 terjadi karena ini, perputaran uang lebih cepat dibanding perputaran barang ataupun jasa. Ya. Karenanya ketika kita berbicara tentang investasi, maka kita harus ingat investasi itu basisnya barang atau jasa. Harus ada serah terima. Karena ketika uang tidak menggerakkan barang, tidak menggerakkan jasa, tidak memutar barang, tidak memutar jasa, maka itulah namanya judi dan riba. Baik. Selanjutnya, saya mengajak Anda untuk sedikit lebih menyelami tentang arti investasi. Investasi dalam dunia ekonomi modern dikenal ada investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu dengan Anda membeli emas, deposito, reksadana, dan yang sejenis, termasuk saham. Kenapa? Karena saham seringkali bisa Anda perdagangkan. Anda tidak menunggu keuntungan dividen, tetapi Anda menunggu fluktuasi nilai jual dan nilai beli. Ketika Anda dapatkan saham yang Anda beli ternyata sedang naik, Anda jual. Ketika sedang turun, Anda tahan atau Anda beli, dan demikian seterusnya. Ini termasuk jual beli jangka pendek. Tetapi kalau Anda membeli saham untuk mendapatkan dividennya, sehingga selama perusahaan masih running, Anda menanti dividennya, maka bisa dikatakan ini adalah investasi jangka panjang. Ya, karena itu dalam berinvestasi Anda harus tahu apa investasi yang Anda mau dan apa keuntungan yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin menginginkan dividen, ya Anda harus sabar menanti. Kalau Anda menginginkan selisih harga jual dan harga beli, maka Anda bisa cepat mendapatkan keuntungan. Tetapi ingat, ada filosofi yang itu sangat bijak ya. Siapa ngebut, maka dia pencut. Ketika Anda alon-alon asal kelakon kata orang Jawa, pelan asal selamat, lambat asal selamat, ini bisa digambarkan bagaikan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Memang investasi jangka pendek cepat mendapatkan keuntungan, cepat laku, uang cepat berputar. Tetapi ketika Anda jatuh, Anda gagal, bisa jadi juga Anda cepat bangkrut. Tetapi investasi jangka panjang ketika Anda membangun perusahaan, membangun properti, Anda misalnya bercocok tanam, beternak, Anda mungkin butuh waktu yang panjang, relatif panjang ya. Tetapi
dari sisi keamanannya lebih safety. Karena kalaupun dunia sedang seret, Anda memiliki aset. Hari ini tidak laku, tidak apa-apa. Bangunan masih ada, tanah masih ada. Dan salah satu investasi jangka panjang yang bahkan ini mungkin terpanjang dalam hidup Anda adalah skill. Adalah skill Anda, soft skill ataupun hard skill. Kemampuan Anda, ilmu, teknologi yang Anda miliki, pengetahuan, yang itu bisa dideskripsikan, bisa digambarkan dengan konkret, itu adalah sebuah investasi. Makanya Anda kuliah, Anda belajar. Bahkan perusahaan-perusahaan dalam tata kelola keuangannya, manajemennya, mereka selalu mengalokasikan investasi SDM. Karyawannya disekolahkan, karyawannya diikutkan kursus, karyawannya dididik, dilatih, ada pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Inilah bagian dari investasi. Sehingga persepsi kita tentang investasi itu harus kita buka selebar-lebarnya. Termasuk ketika Anda sedang kuliah hari ini. Ini adalah investasi masa depan Anda. Anda belajar ilmu, Anda mengasah skill, kemampuan untuk kemudian nanti Anda bisa memanfaatkannya. Karena dalam dunia usaha dikenal yang namanya skema mudharabah, kerjasama bagi hasil. Satu pihak dengan modalnya, satu pihak dengan skillnya. Karena mari kita perluas persepsi kita tentang arti investasi. Investasi bukan sebatas uang. Termasuk ketika Anda mengupgrade skill Anda, itu adalah bagian dari investasi. Dan sejak hari ini, kalau Anda kemarin terbiasa menghitung uang untuk beli saham, menghitung uang untuk beli aset. Anda kalau punya aset, Anda mulai bertanya, berapa aset ini kalau saya jual? Atau yang dikenal dengan pricing. Ya. Anda mulai menilai harga barang Anda. Bahkan ketika Anda tidak mampu, Anda datang ke badan-badan usaha yang dikenal atau biro-biro jasa atau yang dikenal dengan appraisal. Perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan penilaian aset. Appraisal aset ya. Ada itu perusahaan-perusahaan yang bergerak dan itu dipercaya. Ketika dia menaksir nilai suatu aset, dipercaya. Oh iya, itu profesional. Saatnya Anda belajar menilai harga diri. Kira-kira skill Anda itu nilainya berapa kalau Anda bekerja? Di saat ini di perusahaan-perusahaan yang sudah profesional, ketika Anda melamar kerja, biasanya Anda justru disodori form. Berapa layak gaji yang layak untuk Anda terima? Dengan skill yang Anda deskripsikan tadi, saya punya pengalaman, kemampuan demikian ini, Anda diminta untuk menuliskan gaji yang layak Anda terima berapa. Kenapa? Karena ini adalah keahlian tersendiri. Seorang Muslim harus mampu menilai dirinya sendiri sebelum dia menilai barang. Kalau dia mampu menilai barang tapi tidak mampu menilai diri sendiri, itulah sebuah kegagalan. Kalau dia terbiasa menawar, oh ini harganya kemahalan, maka dia juga harus mengenali dirinya itu adalah sebuah aset. Dirinya adalah sebuah modal dengan segala kemampuan skill yang dia miliki. Baik soft skill ataupun hard skill. Makanya mari kita sadari bahwa apa yang Anda lakukan hari ini, membaca berita, membaca analisa suatu perusahaan, atau bahkan ketika Anda kuliah, termasuk Anda hadir dalam forum ini adalah bagian dari investasi Anda. Karena dengan ini, Anda berarti sedang mengasah skill Anda untuk bisa semakin bernilai, untuk bisa semakin Anda optimalkan, Anda manfaatkan untuk apa? Untuk mendatangkan keuntungan buat diri Anda sendiri ataupun di masa depan Anda. Karena ketika kita berbicara tentang investasi, kita harus memiliki cakrawala yang luas, bukan hanya uang. Anda bisa jadi terlahir dari keluarga yang miskin, tidak punya harta, tidak punya warisan, ya. Tetapi Anda harus optimis, Anda punya modal yang selalu melekat dalam diri Anda, bahkan itu setelah Allah karuniakan kepada Anda sejak Anda lahir. Yaitu skill yang ada pada diri Anda. Optimalkan. Anda tidak punya uang, tidak masalah. Anda tidak punya aset, bukan masalah. Tapi ketika Anda mampu menilai
skill Anda mampu memanfaatkan nilai skill Anda, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan, profit bahkan bisa jadi lebih besar dibanding profit yang Anda dapatkan dengan apa? Dengan membeli saham atau dengan membeli aset atau mengelola aset. Ya, betapa banyak orang yang dia terlahir dari keluarga miskin, tetapi berbekalkan dengan skillnya dia mampu menjadi pengusaha besar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhijrah ke Madinah, beliau tidak membawa modal, hartanya ditinggalkan semuanya di kota Mekah, tetapi berbekalkan dengan skill beliau sebagai saudagar. Ketika beliau di Madinah ditawari modal, beliau menolak. Cukup tunjukkan kepadaku letak pasar. Maka berbekalkan dengan soft skill beliau sebagai seorang saudagar, beliau terjun ke pasar tanpa modal. Tetapi dalam waktu yang singkat beliau kembali menjadi konglomerat, menjadi kaya raya. Luar biasa. Ini menjadi inspirasi bagi kita, ya. Kemudian kalaupun kita belum bisa berlepas dari pola pikir yang lama bahwa modal itu harus dalam bentuk harta, investasi itu harus dalam bentuk uang minimal atau aset, maka Anda juga harus ingat bahwa harta dalam Islam itu bukan sekedar hitungan angka, barang saja, tidak. Harta dalam Islam itu memiliki 4 dimensi. Fisiknya, alias Anda bisa jual aset yang Anda miliki untuk kemudian Anda mendapatkan uang. Bisa jadi bukan fisiknya yang Anda jual, tetapi kegunaannya, itulah yang dikenal dengan menyewakan. Ya, sehingga kalau Anda berinvestasi, bisa jadi yang terinvestasikan sebagai modal tersetor itu adalah nilai asetnya, bisa jadi hak guna aset yang Anda miliki. Anda perlu pertimbangkan, apa yang akan saya setorkan sebagai modal? Ya, kalau Anda misalnya mau kerja sama supermarket, mendirikan supermarket, satu pihak store modal berupa 10 miliar misalnya. Anda punya gedung, Anda punya tanah, maka bisa jadi Anda tidak perlu menyetorkan tanah sebagai asetnya, tetapi hak guna tanah, hak guna bangunan itulah yang kemudian dinilai dan itu dijadikan sebagai modal tersetor Anda. Sehingga ketika suatu saat nanti supermarket ini gagal, Anda bisa menarik kembali aset Anda. Anda tidak kehilangan aset Anda secara total, ya. Kemudian salah satu bentuk dimensi harta adalah masalah resiko. Tanggung jawab terhadap resiko barang itu adalah bagian dari harta, bagian dari bukti bahwa Anda memiliki barang. Sehingga ketika berinvestasi, Anda harus siap rugi. Anda store modal 100 juta, usahanya gagal, maka Anda harus gentle, berarti modal saya susut. Karena perusahaan tadi dibangun dengan modal Anda, ternyata kemudian gagal, terjadi penyusutan. Maka Anda harus siap menanggung resiko kegagalan, yaitu apa? Terjadi penyusutan nilai atau nominal kekayaan Anda. Nah, kalau Anda mengklaim saya berinvestasi, tetapi Anda ingin safety, tidak boleh ada resiko, maka itulah namanya riba. Itulah namanya riba. Riba itu mau ada keuntungan, ada pertambahan, ada bunga, tetapi resiko dia tidak mau. Itulah namanya riba. Tapi kalau Anda ingin betul-betul berinvestasi yang benar, gentle, Anda harus siap untuk menanggung resiko bila terjadi, sehingga modal Anda bisa jadi susut. Bisa jadi susut, berkurang, atau bahkan bisa jadi habis sama sekali. Yang keempat, modal bisa jadi adalah kuasa berupa kuasa, izin. Ya, izin. Betapa banyak orang yang memiliki misalnya secara aturan seorang apoteker. Dia punya izin untuk praktek. Ya. Tetapi dia tidak punya modal untuk jualan obat. Tetapi dia punya izin praktek. Maka di masyarakat kita semua tahu ada banyak apotek yang dimiliki oleh bukan apoteker, tapi oleh para pengusaha yang punya modal. Maka yang mereka lakukan kerjasama dengan para apoteker yang memiliki izin praktek. Maka berdirilah sebuah apotek misalnya.
Maka dari apotek yang dibuka tersebut, karena yang mengurus izin, yang memiliki izin praktek adalah si A, maka si A punya hak untuk meminta profit. Namun tentu ketika izin praktek itu, izin apotek itu terbit atas nama A, seharusnya A ikut bertanggung jawab, mengawasi, kontrol terhadap praktek usaha yang dilakukan. Ketika Anda punya izin usaha, perusahaan, ya, sehingga perusahaan Anda ini berhak untuk ekspor impor. Ada orang lain ingin impor barang, dia tidak punya izin. Maka dia menggunakan izin impor Anda. Sehingga Anda bertanggung jawab terhadap segala risiko impor tersebut. Maka Anda boleh meminta keuntungan, profit, atau yang dikatakan dengan sewa. Ya, sehingga ada pengusaha yang tidak punya izin impor, dia impor atas nama Anda, modal dia semuanya, kemudian Anda minta profit, itu boleh. Sehingga kekayaan itu bisa jadi berupa yang dinamakan dengan kekayaan intelektual, HKI, hak atas kekayaan intelektual, desain grafis, kemudian teknologi dalam pengolahan suatu produk itu bukan harta, tidak ada fisiknya, tidak ada wujudnya. Tetapi gagasan, ide itu Anda yang menemukan dan ternyata Anda sudah patenkan. Ketika ada orang ingin memanfaatkan menggunakannya, Anda berhak untuk meminta royalti. Dan ini adalah bagian dari harta dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga antum sekarang belajar. Silakan Anda berinvestasi masa depan dengan mencari gagasan, ide, teknologi, temukan itu. Dan kemudian ketika Anda setelah mendapatkannya, patenkan. Agar Anda bisa mengklaim bahwa itu adalah kekayaan Anda dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Sehingga sekali lagi investasi bukan hanya urusan uang. Bisa jadi Anda tidak punya uang. Tetapi ketika Anda punya teknologi, punya hak paten, punya desain misalnya, bisa jadi itu akan mendatangkan keuntungan kepada Anda seperti yang didapat oleh orang yang punya uang kemudian diinvestasikan. Ya, sehingga kita harus memperluas cakrawala kita tentang arti investasi. Dan kalaupun kita masih terbelenggu dengan uang lagi, karena kita sudah terlanjur sekian lama hidup di dunia konvensional, bahwa semua itu harus dengan uang. Baik, kita harus pahami lagi bahwa uang itu sekali lagi adalah alat, bukan objek. Di dunia tidak ada orang nikah dengan uang, tetapi dengan uang dia bisa menikah. Di dunia ini tidak ada orang yang makan uang, tapi dengan uang dia bisa makan. Betul. Di dunia ini tidak ada yang mengendarai uang, terbang dengan naik uang, tidak ada. Tetapi dengan uang dia bisa terbang, dengan uang dia bisa sekolah, dia bisa melakukan banyak hal ya dengan uang. Karenanya uang sekali lagi harus dipahami itu adalah alat untuk transaksi, alat untuk mengukur nilai, dan alat untuk menyimpan kekayaan. Maka jangan sekali-kali kalau kita ingin halal, ya, jangan sekali-kali memutar uang dengan uang. Karena kita secara hukum syariat tidak ada opsi. Dalam Islam tidak ada ruang sedikit pun agar terjadi pertambahan nilai uang hanya dengan cara memutar uang, meminjamkan, mengutangkan, apapun judulnya. Ketika itu tidak ada barang, tidak ada jasa yang diputar dengan uang tersebut. Ketika Anda tidak siap menanggung risiko sebagai konsekuensi kepemilikan atas suatu aset, suatu barang, atau suatu jasa, maka berarti Anda sedang memutar alat dengan alat, maka yang terjadi itu adalah riba ataupun perjudian. Sehingga praktek reksadana, ya, ketika Anda store modal, Anda tidak tahu menahu dalam sektor apa diinvestasikan, Anda juga tidak duduk di jajaran komisaris, Anda tidak mendapatkan saham, tapi Anda hanya mendapatkan apa? Keuntungan, dan Anda juga aman 100%, safety, dana Anda kembali utuh, dan ada jaminan keuntungan, maka itu namanya riba atau judi. Ya,
riba atau judi. Kalau pasti kembali, maka itu namanya riba. Tetapi bisa jadi hilang tanpa ada hak kepemilikan, maka itu namanya judi. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin keuntungan, maka mari kita fahami, kita gunakan uang itu sebagai alat dan jangan pernah jadikan sebagai objek investasi. Itu adalah alat untuk investasi. Tetapi dengan apa nanti akan mendapatkan keuntungan? Harus dengan cara memutar barang atau memutar uang. Dan sebagai konsekuensi, uang Anda digunakan membeli barang, maka Anda statusnya sebagai pemilik. Itulah yang dikenal dengan saham. Ya. Di zaman Umar bin Khattab, beliau telah mencetuskan satu gagasan. Di saat itu masyarakat menggunakan uang dinar dan dirham sebagai alat transaksinya. Beliau mencetuskan satu gagasan. Dan gagasan ini disetujui oleh para sahabat. Walaupun urung ya, batal diterapkan. Karena ada alasan yang lain. Beliau ingin mencetak uang dari kulit onta. Tetapi buru-buru para sahabat mengatakan kalau itu engkau lakukan, maka di Arab ini tidak akan lagi seekor onta pun yang bisa hidup. Karena semuanya akan disembelih untuk kulitnya dijadikan sebagai alat transaksi. Cepat mendapatkan keuntungan. Ya. Maka dampaknya negatif. Maka Umar pun mengurungkan niat ini. Gagasan ini terus dipikirkan oleh para ulama zaman dahulu. Sampai Imam Malik mengatakan, andai manusia di dunia ini bersepakat untuk menjadikan uang itu bahan bakunya adalah kulit. Ini aku katakan bahwa tidak boleh menjual belikan uang kulit tersebut, uang yang terbuat dari kulit tersebut dijual belikan dengan emas secara non tunai. Kenapa? Karena dinar itu alat transaksi, mata uang kulit itu adalah alat transaksi, sehingga tidak boleh dibarterkan atau ditukarkan secara non tunai. Seperti halnya sekarang ketika Anda ingin beli emas dengan uang apapun, baik uang virtual ataupun uang giral, uang kertas yang ada, tidak boleh jual beli emas secara non tunai. Emasnya dibeli secara online, tidak mungkin terjadi serah terima fisik secara langsung. Ya, ini sebagai informasi tambahan pada kita bahwa yang namanya uang dalam Islam itu tidak dilihat dari bahan bakunya, tetapi dilihat dari fungsinya. Ketika suatu benda atau suatu hal itu telah disepakati untuk menjadi alat transaksi dan alat ukur nilai barang dan jasa, dan itu dijadikan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, maka itulah namanya uang. Walaupun sekarang dunia internasional telah bersepakat untuk menggunakan uang elektronik, sehingga tidak ada cashless, ya, tidak ada fisik uang kertas, tidak ada uang logam, yang ada hanya data di komputer. Anda memiliki 100 juta, Anda memiliki 1 miliar, tidak ada uangnya. Tetapi dengan itu Anda bisa bertransaksi. Ketika ini telah disepakati dan diterima secara luas, maka itulah namanya uang. Sehingga seruan untuk kembali kepada dinar, dirham, ini adalah seruan-seruan yang tidak realistis. Karena Islam memang tidak mengharuskan dinar, tidak mengharuskan dirham. Tetapi Islam memberikan aturan, seperangkat aturan untuk penggunaan uang agar tidak berubah menjadi menjadi objek ekonomi dan tetap menjadi alat ekonomi. Karena dalam tata kelola keuangan Islam, ketika uang berputar dengan uang itu dikatakan riba. Menghasilkan uang lagi itu adalah riba. Tetapi ketika uang digunakan untuk memutar jasa, uang digunakan untuk memutar barang, kemudian ada keuntungan, maka itulah namanya keuntungan dalam perdagangan dan itu halal. Ya, dan itu halal. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa dalam investasi, karena investasi itu adalah keuntungan dan keuntungan itu terjadi pada akad-akad komersial, maka keuntungan itu berbanding lurus dengan kesiapan menanggung risiko kegagalan atau kerugian. Kalau Anda sekali lagi tidak siap menanggung rugi atau memang sistemnya tidak memungkinkan untuk adanya kerugian, alias investor tidak mungkin rugi karena dananya dijamin full, dijamin utuh, akan kembali utuh, maka sudah bisa dipastikan itu adalah riba. Ya, itu adalah riba karena
ketika investasi dipisahkan dari risiko, maka yang terjadi hanya adalah memutar uang dengan uang. Karena apapun barang yang kita miliki, bisa jadi rusak, bisa jadi kadaluarsa, bisa jadi tidak lagi laku. Tidak lagi laku. Kehilangan market, kehilangan pasar. Karena dalam Islam, risiko usaha tidak bisa dipisahkan. Belum ada sistem, belum ada aplikasi, belum ada cara, dan bahkan memang Allah tidak menciptakan cara itu. Untuk terjadi investasi bebas risiko. Tidak mungkin itu. Karena kalau kita ingin berinvestasi, harus siap risiko. Kalau tidak ingin investasi, tidak ingin risiko, maka hanya ada satu, yaitu ngutangi. Dan utang piutang tidak mungkin ada keuntungan. Tidak mungkin ada celah terjadinya profit. Yang ada hanya pahala, keberkahan, dan Allah SWT akan memberikan imbalan berupa apa? Dibukakan pintu rezeki dari jalur yang lain. Tetapi dari jalur orang yang kita hutangi, tidak boleh ada keuntungan. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Semoga apa yang disampaikan ini membuka hasanah keilmuan kita, wawasan kita tentang apa itu investasi dalam Islam dan bagaimana seluk-beluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Arifin atas penyampaian materinya. Sangat super sekali, sangat menambah insight dan ilmu-ilmu untuk kita. Lalu untuk selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari saudara Hanson Arunggiar. Mungkin Mas Hanson dipersilakan buat langsung bertanya kepada Ustadz supaya jelas gitu. Baik. Silakan, Mas. Ya, Ustadz terima kasih banyak, jazakallah khair. Semoga saya izin bertanya sedikit. Ini saya benar-benar sangat pemula sejujurnya dalam hal ini. Mohon penjelasannya, apakah ada broker yang dia menjual shares-nya secara benar gitu? Jadi maksudnya ada shares-nya pada dasarnya gitu. Kalau ada, apakah boleh kita beli dari mereka? Lalu yang kedua, pertukaran barang atau shares harus ada. Dan tadi Ustaz bilang gitu. Tapi kan sekarang dunia digital seperti ini sangat mungkin bahwa shares-nya itu dikirim lewat elektronik, jadi electronic shares gitu misalnya. Gitu. Baik, betul. Apa itu termasuk dalam pertukaran barang? Terima kasih Ustaz. Baik, jadi bertanya tentang bagaimana mungkinkah kita membeli saham dari broker ya? Kalau masalah mungkin, tetapi apakah broker itu mendapatkan izin untuk menjual? Masalahnya itu. Ketika broker itu hanya sekedar untuk mengelola, ketika ada keuntungan naik dia jual, tetapi ketika belum ada keuntungan maka ditahan. Namun prakteknya ketika masa-masa menunggu kenaikan harga jual saham, saham itu dijual belikan dengan skema jual pagi beli sore. Apalagi dengan skema short selling ya, jual kosong. Ya. Belum punya sahamnya pun sudah menjual ya. Ini pasti terjadi riba. Tidak mungkin dalam Islam itu dibenarkan karena jual pagi beli pagi jual sore itu tidak terjadi serah terima. Bahkan pembayarannya pun juga tidak tunai. Pembeli tidak membayar seluruh uang pembelian. Nah, dalam Islam Nabi SAW telah memberikan satu ketetapan untuk menutup celah riba. Nabi mengatakan, nah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, nah Rasulullah SAW antuba silah tutubta hatta yahuzah tujar ila rihalihim. Nabi melarang kita menjual barang di tempat kita beli. Di tempat kita kulaan, ya, di tempat kita belanja sampai barang itu kita pindahkan, kita akuisisi, kita terima. Ya, kalau sudah diterima baru boleh dijual belikan kembali. Karena ketika kita menjual barang yang belum kita terima, maka bisa jadi kita jual lagi kepada orang ketiga. Orang ketiga menjual lagi kepada orang keempat. Keempat dengan orang kelima. Sedangkan barangnya masih tetap berada di tangan penjual pertama. Sehingga tidak terjadi perputaran barang. Barang tetap mogok di satu tempat, tetapi terjadi fluktuasi uang. Maka ini namanya riba. Ini namanya celah riba. Sehingga kalau ingin jual beli, ya ada serah terima fisik barang. Dan zaman modern sekarang, untuk bisa serah terima apalagi saham, tidak harus dengan serah terima fisik lembar sahamnya, karena sekarang zaman digital ya, data ketika kita telah menyerahkan data-data virtual
misalnya akun dan passwordnya, sehingga penjual pertama tidak lagi bisa masuk ke akun tersebut, menjadi kita yang memilikinya, itu memungkinkan untuk terjadi serah terima semacam itu. Sehingga zaman sekarang, persyaratan serah terima barang untuk bisa menjual kembali itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Apalagi serah terima barang seringkali dibuktikan dengan serah terima dokumennya, baik dokumen fisik. Ketika Anda jual beli tanah, Anda di Jerman, ternyata dokumen tanahnya itu dibawa di Jerman, Anda serah terima fisik saham tanah, sertifikat tanah tersebut itu sudah dikatakan serah terima fisik, dengan catatan selama tanah yang di Indonesia ini betul-betul dipercayakan kepada untuk Anda kelola, untuk Anda serahkan kepada orang lain dikelola dan seterusnya, itu sudah dianggap sebagai serah terima fisik. Sehingga membeli dari market atau membeli dari broker itu, selama broker mendapatkan izin untuk menjual, sehingga setelah jual beli terjadi serah terima fisik, maka halal. Tetapi kalau prakteknya itu hanya short selling, jual kosong atau beli pagi jual sore, maka tidak mungkin terjadi serah terima fisik, dan itu tentu haram karena yang terjadi itulah spekulasi saja. Spekulasi saja, karena itu dalam praktek-praktek semacam ini seringkali pembeli hanya membayar 10%, ketika sore hari dijual lagi dengan mempertimbangkan margin keuntungan ataupun kerugian. Sehingga tidak terjadi serah terima fisik dan juga tidak terjadi pembayaran secara final. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Sangat menarik. Baik, barakallahu fiikum. Ya, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari saudara Ahmad Rifai. Mungkin kepada Mas Ahmad, silahkan langsung bertanya kepada Ustadz. Mungkin kalau kayaknya ada ini deh. Afwan meninggalkan Zoom karena waktu maghrib di Balikpapan. Oh ya, orangnya. Kalau gitu saya sampaikan aja, mungkin juga bisa bermanfaat buat yang lain. Jadi pertanyaannya adalah apakah benar-benar ada reksadana yang syariah, Ustaz? Baik. Ya. Sebatas yang saya tahu skema reksadana yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengikuti konsep-konsep syariat. Karena para pemodal tidak tahu menahu tentang kemana modal dia dialokasikan atau dikelola. Dan pemodal hanya mendapatkan profit dari apa yang diklaim itu sebagai profit keuntungannya. Tetapi dia tidak pernah mendapatkan resiko, tidak pernah menanggung resiko kerugian. Pasti untung. Yang kedua, untungnya pun juga seringkali flat. Kenapa? Karena persentasenya itu berbanding dengan modalnya. Jadi store 10 juta, maka nanti akan ada rumus yang dibuat, tetapi angka pengalinya pasti dengan menggunakan nominal modal. Padahal harusnya profit itu didapatkan dengan mengalihkan persentase dengan realisasi keuntungan. Ya. Ketika keuntungan sudah clear, dapat, jadi keuntungan bersih sudah didapat, maka itulah keuntungan. Ya. Tetapi praktek yang ada, rumus yang dibuat itu masih memasukkan unsur nominal modal. Sehingga walaupun modal itu belum dikelola, belum digunakan, sudah keluar angka. Kita bisa mendapatkan angka yang akan kita terima, ya, walaupun modalnya belum direalisasikan. Karenanya saya sarankan kalau kita ingin investasi saham, lebih baik kita membeli saham perusahaan-perusahaan yang memang belum go public, hingga kita bisa memiliki perusahaan tersebut, ikut mengelola, ikut mengawasi jalannya perusahaan tersebut, dan kita bisa mengkondisikan kembali dengan mudah perusahaan tersebut agar tata kelolanya juga sesuai dengan konsep syariah. Karena yang namanya saham itu adalah bukti kepemilikan kita atas persentase tertentu dalam perusahaan itu. Misalnya 10% berarti kita memiliki 10% perusahaan itu. Sehingga karena kita sebagai pemilik, maka kita ikut bertanggung jawab sebesar persentase saham kita atas apapun yang terjadi di perusahaan kita. Ketika pihak manajemen direksi mengelola keuangan dengan cara-cara riba, berhutang dengan bunga, mengutangkan dengan bunga, maka kita sebagai komisaris bertanggung jawab
atas kebijakan direksi, atas praktek-praktek bisnisnya para jajaran direksi kita. Kenapa? Kita sebagai pemilik. Dan konsekuensi dari kepemilikan atas suatu aset adalah resiko dan tanggung jawab. Ya, wallahu taala a'lam. Terima kasih jawabannya pada Ustadz. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Arsyad, dipersilakan. Izin tanya Ustadz, Baik, kalau silakan, yang Pak. uang ditukar dengan uang yang riba tadi itu apakah termasuk tukar rupiah ke euro misal ya? Karena itu kan seperti konsepnya seperti membeli 1 euro seharga 16 rupiah gitu, dan itu juga dilakukan secara non tunai ya. Kita kan biasa transfer seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Untuk falas ya Pak ya. Terima kasih ini pertanyaannya. Falas dalam Islam ketika uang ditukar dengan uang dan uangnya sama rupiah dengan rupiah, maka tidak boleh ada jeda waktu karena syaratnya harus tunai, serah terima fisik uang ini uangnya dan ini uangnya, dan juga tidak boleh ada selisih nominal. Praktek yang di negara kita misalnya ketika menjelang Lebaran ada tukar uang di pinggir jalan atau yang lainnya, satuan 100.000 satu lembar ditukar dengan 5.000-an sebanyak 95.000, maka ini adalah riba karena ada selisih nilai. Adapun bila mata uangnya berbeda, rupiah dengan euro, rupiah dengan dolar, rupiah dengan real, maka boleh ada selisih nilai. Tetapi serah terimanya harus tunai. Dan kata tunai di zaman modern itu bisa jadi dengan serah terima uangnya langsung, uang giralnya ini rupiahnya dan ini euronya, ini rupiah ini dolarnya, dan lunas, tidak ada yang terutang sedikit pun, atau dengan pemindahan buku. Misalnya Anda punya rekening dolar, saya punya rekening rupiah, saya transfer ke rekening dolar Anda transfer ke rekening rupiah saya, maka itu dianggap tunai atau dengan menggunakan cek. Ya, ini saya tuliskan cek sejumlah 100 juta, Anda menyerahkan ke saya sejumlah $8.000 misalnya. Sehingga Anda ketika pergi ke bank dengan cek tersebut, ketika juga bank akan mencairkan. Nah, para ulama telah mengatakan pembayaran dengan cek atau pembayaran dengan pemindahan buku itu dianggap tunai. Sehingga kita bisa memanfaatkan mobile banking, internet banking, atau fasilitas lain yang sejenis. Wallahu ta'ala. Terima kasih sekali Ustadz. Mungkin tambahannya jadi kalau definisi tunai di zaman sekarang seperti itu, apakah itu juga berlaku untuk transaksi jual beli emas online juga Ustadz gitu, dengan definisi tunai di zaman sekarang gitu? Kalau emas Pak, sampai saat ini belum ada fasilitas untuk bisa transfer emas, sehingga ketika di enter ya sekarang saya bisa langsung cetak emas di sini, tidak mungkin. Hanya ada satu kemungkinan, dan ini yang difatwakan oleh ulama kontemporer, ketika emas itu memiliki nomor seri yang tidak ada duanya, betul-betul nomor seri itu diterbitkan oleh suatu badan hukum, misalnya kalau di Indonesia seperti Antam misalnya, yang itu memiliki nomor seri yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nomor seri itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mungkin salah. Ya, ketika kita datang ke Antam besok dengan bukti pembelian dan nomor seri yang telah dikirimkan kepada kita bisa ambil seketika. Atau mungkin kita kirimkan kepada kawan kita di Jakarta untuk misalnya untuk diambil. Maka kalau itu kondisinya seperti ini, maka dengan menyerahkan data batangan emas tersebut kepada kita, yang kita bisa akses, kita ambil kapan saja kita mau, dengan langsung atau dengan perwakilan kita, maka menurut ulama kontemporer itu sudah bisa dianggap sebagai tunai. Tetapi ketika data nomor seri dari emas itu, batangan emas atau yang lainnya itu tidak terbit dari lembaga yang kredibel, yang akuntabel, yang bisa dipercaya, kalau kita cetak sendiri misalnya, ini tidak bisa diakui sebagai apa? Sebagai serah terima, karena bisa jadi siapapun bisa cetak nomor seri itu ya, tetapi itu tidak punya kekuatan hukum. Nah, sehingga hanya itu yang saat ini memungkinkan untuk terjadi transaksi secara berjarak ya, dengan jarak jauh, dengan menyerahkan bukti berupa nomor seri batangan emas. Kalau itu transaksinya dengan misalnya sejenis Antam dan yang
serupa. Ya, karena dengan kita menerima nomor seri emas, apalagi sudah ada fatur pembelian dalam bentuk bukti elektronik, maka itu sudah berkekuatan hukum. Kita bisa klaimkan, kita bisa ambil kapan saja. Ketika bukti elektronik itu kita kirimkan ke kawan kita yang dekat dengan Antam misalnya, atau yang sedang berada di Antam, dia bisa terima, bisa ambil barang tersebut. Maka ini menurut para ulama sudah mewakili atau memenuhi kriteria tunai. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ini karena waktunya sangat singkat sekali, jadi satu lagi ya, kalau mungkin satu pertanyaan lagi, karena juga di sini sudah mendekati waktu maghrib. Ya, siap Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir, mohon maaf kalau ada yang skip atau misalnya ada yang belum saya izinkan untuk bertanya. Untuk pertanyaan terakhir, saya berikan kepada saudara Mas Medi Satria. Silakan Mas Medi. Atau untuk membersihkan waktu, saya sebutkan saja pertanyaannya. Ya, maaf tadi ada. Ya, silakan Mas Medi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, ini pertanyaan singkat ya. Jadi saya di Indonesia itu menabung di bank syariah dan tiap bulan saya selalu dapat untung. Ya, ditulisnya sih bagi hasil gitu ya. Apakah ini masih termasuk riba ya? Karena saya aman dari rugi gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Ya, dengan memperhatikan apa yang telah saya sampaikan di atas, bahwa yang namanya investor itu adalah pemilik. Karena investasi itu akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Sehingga harusnya Anda ketika investasi dengan skema musyarakah, penyertaan modal, atau penyertaan modal atau mudharabah bagi hasil, harusnya Anda itu mendapatkan data. Anda memiliki unit usaha di tempat A, di perusahaan B misalnya. Sehingga Anda bukan hanya mendapatkan profit, karena konsekuensi kepemilikan itu bukan sekedar profit saja, tetapi juga risiko seperti Anda katakan tadi. Yang kedua juga keuntungan investasi itu bukan hanya dividen, tetapi juga capital gain, apresiasi pasar terhadap saham perusahaan kita. Sehingga bisa jadi selama 6 bulan saya menikmati dividen, ketika di bulan ke-7 saya jual saham saya, sehingga saya bisa mendapatkan capital gain, selisih harga beli. Saya beli sahamnya senilai 10.000 per lembar, ketika saya jual menjadi 11.000 per lembar, maka ini adalah keuntungan. Ya, tapi itu tidak terjadi dalam investasi-investasi yang dilakukan di perbankan-perbankan yang ada. Sehingga ini menjadi tanda tanya besar ketika itu telah diklaim sebagai investasi yang syariah. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Baik, terima kasih kepada Mas Medi untuk Pak Ustadz atas materinya. Mungkin Pak Ustadz kalau boleh izin satu pertanyaan lagi, apa boleh? Karena waktunya masih ada sekitar. Waktunya sudah maghrib di sini, maaf. Oh, oke. Ya, maaf kalau gitu Ustadz. Baik, kalau gitu terima kasih atas materinya kepada Pak Ustadz Arifin. Materi sangat super sekali. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemuda-pemuda yang ada di München. Karena ini adalah waktu yang sangat ideal untuk berinvestasi begitu ya, terutama untuk menyiapkan masa depan. Lalu setelah materi ini selesai, semoga silaturahmi kami tetap terjalin dengan baik, dan mungkin ke depannya kita bisa mengadakan diskusi dengan tema yang lain. Akhir kata, saya pribadi mewakili seluruh pengurus PM3 mengucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya kepada Ustadz Arifin yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan semoga seperti yang saya katakan tadi, silaturahmi kami tetap terjaga. Amin. Lebihnya juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, dan semoga ilmu kita dapat hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Untuk mengakhiri diskusi kami pada hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau gitu ruangannya saya terus. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Ya, silakan. Udah Devi yang memimpin doa kafaratul masjidnya. Mas Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz dari kami semua. Saya mohon izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.